apa kabar semua? Di rumah aja. Gak ngapa-ngapain, menggabut. Stay home with me aja yuk. Jadi tuh ada banyak banget ide kegiatan yang bisa dilakuin di rumah bareng keluarga. Jadi kita langsung aja mulai. Gimana sih cara memotong rambutnya? Ngapain ya? Aha, berkebun yuk. Kehabisan ide untuk kegiatan, aktivitas, atau menu makanan selama di rumah? Jangan khawatir, ikutin video kita. Stay home with me. Dijamin gak bakal bosen. Dari sini kapakus, malah kopi itu. Kamu cerewet banget sih. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimi in Finland. Video kali ini aku akan ngebahas tentang kegiatan atau apa aja yang kita lakukan selama social distancing atau stay at home atau di rumah aja with me. Jadi ini adalah merupakan kolaborasi dengan anggota FIM, yaitu vlogger Indo mancanegara atau orang-orang Indonesia yang hidup dan tinggal di luar negeri. Aku sendiri adalah Cimi, atau teman-teman tahu YouTube channelku Cimi in Finland, adalah orang Indonesia yang tinggal di Finlandia bersama keluargaku orang Finlandia yang anak-anakku mix Finlandia dan Indonesia. Jadi langsung aja kita bahas apa aja yang aku lakukan dan kegiatan-kegiatan yang diharuskan untuk aku lakukan selama masa social distancing karena untuk mencegah penyebaran virus corona di Finlandia. Kembali lagi bareng Cimi in Finland. Jadi aku langsung aja sharing kegiatan apa aja yang aku lakukan selama stay at home atau di rumah aja. Jadi aku sendiri adalah ibu rumah tangga dan juga pelajar. Jadi sekolahku juga diliburin. Dan sekarang di Finlandia itu belum lockdown. Yang lockdown hanya daerah Helsinki dan sekitarnya, Helsinki dan Uusimaa area. Jadi di situ memang beneran sudah lockdown. Tapi di kotaku sendiri, Tampere, kita itu belum lockdown. Jadi kita masih boleh keluar rumah atau ke supermarket dan masih ada sebenarnya yang coffee shop yang buka atau restoran yang buka. Tapi aku sendiri menghindari untuk pergi ke tempat-tempat umum yang kalau nggak penting banget. Jadi kita juga masih sering keluar rumah untuk apa ya istilahnya ngedapetin udara segar paling nggak sehari sekali. Dan aku juga masih ke supermarket itu tetap seminggu sekali karena memang biasanya juga seminggu sekali. Dan apa aja kegiatan yang harus dilakukan di rumah. Jadi kayak misalnya mau nggak mau aku harus mengeluarkan talent yang apa adanya, yaitu memotong rambut suami. Video kali ini kita mau motongin rambut bule karena karena ada social distancing. Jadi kita belum tahu bisa pergi ke parturi atau enggak. Jadi kayaknya lebih aman ya kita di rumah aja. Motong rambutnya juga sebenarnya terpaksa, kayaknya dia terpaksa banget motong rambut. Dari sini kapakus, malah kopi itu. Kamu cerewet banget sih. Jadi kita langsung aja mulai. Gimana sih cara memotong rambutnya? Kita coba aja. Ini. Kita petakin yuk. Where I should start from? Ya. Bebas yuk. Hey, you said. Dengar mak di ini. Lanjut coba. Lepas. Jadi kita juga menghindari untuk pergi ke tempat-tempat yang kayaknya nggak bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi ya terpaksa sebenarnya dilakukan sendiri. Dan lagian dia juga di rumah kan. Dan suamiku itu saat ini juga work from home atau kerja dari rumah karena memang dia dari kantornya juga boleh untuk kerja remotely kayak gini. Dan sebenarnya dia walaupun hari biasa kadang juga dia kerja dari rumah juga. Dan untuk anakku di Finlandia sendiri sampai bulan Mei itu memang sekolah diliburkan. Yang untuk kelas 1 itu, yang untuk SD. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan dia selama di rumah. Dan karena aku sama suamiku sama-sama kita siangnya itu punya kesibukan, dia kerja dan aku juga sekolah. Jadi kita dibutuhkan untuk kerjasama untuk ngurus yang kecil. Karena yang kecil itu sebenarnya di daycare, tapi karena
kayak gini kita dihimbau sebagai orang tua untuk ngurus dia di rumah aja, karena kita dua-duanya orang tua juga di rumah, jadi memang sebaiknya di rumah aja daripada kita naruh dia di daycare untuk meminimalisir infeksi atau penyebaran virusnya. Kita langsung ke sini. Di sini adalah daily schedule kita. Jadi di sini memang kegiatan kita kalau bisa seperti ini. Tapi ini tergantung juga dari kegiatan orang tuanya ya. Kalau misalnya orang tuanya ada meeting pagi, jadi otomatis ini juga ganti. Jadi Amo Piri ini morning circle, terus Paiwa Piri ini jadi kayak jam siang gitu, atau afternoon circle atau apa aja. Pokoknya ini jamnya disesuaikan dengan jadwal kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tasmika laon. Payung. Nilo. Bis. Mobil. Son auto ya mobil. Jam segini kita harus belajar dan suamiku kerja, dan kita juga gantian yang handle Nilo ini gantian. Jadi nggak mesti harus aku atau suamiku, atau Nina juga kadang bisa handle. Oke, jadi ini di sini Nina lagi belajar. Dia harus ngecek online. Dan di situ ada komputerku juga karena aku hari ini juga ada sekolah. Jadi aku ngerjain tugas di sini juga. Dan ini ada Nilo yang kita kasih kegiatan biar dia sibuk. Jadi dia punya apa sih, gambar pakai air gitu. Good job Nilo. Sunrise, so 6:11. Terus outdoor ini kayaknya kita memang harus keluar ya, karena kebanyakan di rumah juga bisa gila, Bo. Dan ini kita harus keluar paling nggak sehari sekali, bisa pagi juga bisa sore, tergantung dari kegiatan kita. Jadi kita nggak stuck dengan jam-jam ini. Nah ini nih. Hai Bimbot. Hai Daya Luya. Oke teman-teman, jadi ini sekarang kita lagi ke dekat rumah. Di sini ada kayak danau, dan ini di sini hutan blueberry gitu. Ini dekat rumah banget. Dan walaupun dalam rangka social distancing, kita masih tetap apa ya, harus keluar-keluar gitu untuk dapat udara segar. Dan di sini sih banyak orang juga keluar pas masa social distancing ini, cuman ya nggak terlalu rame sih. Dan lunch atau makan siang kita usahakan jam 11, karena di Finlandia sendiri biasanya makan siang itu jam 10:30 sampai jam 11:30 gitu. So Mr. Chef lagi masak apa? Meat loaf or chicken loaf. Chicken loaf. Yo, makara. Is Uska food good? Oh.
Also, yesterday when we had this, I ate the last piece. Really? What was here left? Mm-hmm. Oh. The little end piece. Was it good? I was thinking who was eating it. Ini kita lanjutkan untuk belajar. Ada jadwalku sama Nina belajar lagi. Terus suamiku kerja dan ini jadwalnya Nilo sleeping atau tidur. Jadi tidur siangnya dia biasanya sekitar jam 12, tapi ini juga diimprove berdasarkan ini ya. Berdasarkan dari kegiatan kita. Dan di sini ada study work. Ini juga kayaknya kita masih kerja, kita masih belajar. Tapi di sini jam 2 biasanya di Finlandia itu anak makan afternoon snack atau makan kayak jajanan siang gitu sekitar jam 2. Dan ini anak-anak biasanya duduk di meja makan terus makan afternoon snack. Jadi sekarang jam 2:05 dan kita di sini punya melon. Terus itu ada Nina sama Nilo lagi makan snack. Jangan dikembalikan ke situ, Nilo, corona. How was it, Nina? Good. How was it, Nilo? Do you like melon? Can we go outside? We can go outside after you're finished. Okay. Terus selanjutnya ada fun activity. Ini Nina udah jam selesai sekolah. Terus biasanya jam sekolah kayak gini, biasanya Nina memang pergi ke after school atau kayak penitipan setelah sekolah gitu. Jadi dia otomatis punya kegiatan yang lain juga. Jadi kayak misalnya dia bikin craft atau apa gitu. Dan di sini ada hari ini, jadi hari ini Tuesday, hari Selasa. Terus kita mau bikin juga tanggal, cuman belum sempet. Dan di sini ada hari-hari berikutnya. Jadi hari-hari yang memang berdasarkan minggu. Dan yang di sini adalah yang hari ini. Jadi ada hari, ada cuaca hari ini. Jadi di sini Nina bikin kayak gini. Ini sunny artinya cerah ya. Dan di sini juga ada bermacam-macam cuaca. Di sini ada berangin, ada mendung, ada juga yang ini kayak misalnya hujan badai kayak gitu. Ini agak mendung tapi masih ada matahari, hujan. Terus yang ini snowy atau bersalju. Cuman kalau musim panas kayaknya nggak ada ini ya. Jadi ini adalah salah satu kegiatanku selama social distancing juga karena coronavirus. Jadi aku tuh bikin masker. Jadi kalau teman-teman berminat belajar bikin masker sendiri di rumah, teman-teman bisa cek di videoku sebelumnya. Ada yang model masker kayak gini yang bisa buat hijab, dan ada filternya yang 3D. Terus ada juga model yang masker 3D biasa yang dipakein di telinga, dicantelin kayak gini. Ada juga yang model biasa yang pada umumnya yang gampang banget teman-teman bisa bikin sendiri di rumah. Dan ini pakai baju bekas, jadi nggak modal ya istilahnya, cuman karet gini. Mungkin juga nyari-nyari kolor bekas juga bisa, dan tanpa perlu mesin jahit. Tutorialnya semua ada, nanti aku cantumin di link di deskripsi ya. Dan model yang terbaru adalah model yang ini, yang banyak requestnya. Jadi aku tuh bikin banyak banget. Ini juga masih ada yang antrian banyak banget. Jadi aku bikin yang model biasa kayak gini. Memang sih banyak orang yang bilang ribet pakai tali ya, karena mungkin kelihatannya banyak talinya, rumbai-rumbai gitu di sini. Tapi yang banyak di request itu yang model kayak gini. Jadi yang model-model yang ada untuk telinganya kayak gini katanya sakit dan ribet juga sih bikinnya. Dan aku lebih senang juga bikin yang model kayak gini karena pakainya praktis. Karena kalau yang model tali itu, yang untuk telinga itu katanya kalau lama-lama dipakai sakit. Sebenarnya sih tergantung juga ya, kalau misalnya talinya itu nggak terlalu pendek,
jadi dia nggak terlalu ketat juga nggak bakal sakit. Tapi kalau yang model ini selain kita pakai filter itu tuh gampang banget pakainya, jadi cuma ditarik kayak gitu sama kayak gini. Soalnya model ini belum banyak yang bikin, karena rata-rata yang mereka bikin itu yang di belakangnya itu talinya ada 2, jadi harus naliin yang satunya, naliin yang satunya lagi, jadi ribet. Dan model ini sangat fit banget, jadi kalau misalnya ini bisa dirapiin kayak gini ya, jadi ini lebih mudah dan cara lepasnya pun lebih aman gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu kegiatan yang memang spesial dilakukan ketika coronavirus. Padahal biasanya kalau musim-musim semi kayak gini, aku tuh ngejahit baju-baju yang lebay-lebay untuk persiapan mungkin fashion musim panas gitu ya istilahnya, walaupun dipakai sendiri Bu. Dan aku juga nggak kemana-mana. Jadi di belakang memang udah banyak kain. Aku tuh punya kain itu ada 2 lemari kalau nggak salah. Dan karena itu dari Vietnam, aku tuh beli banyak banget kain, dan itu tuh kainnya katun yang kualitasnya bagus. Jadi aku memang bikin masker itu yang pengennya yang kualitasnya bagus. Terus banyak juga kain-kain yang lain. Jadi ya ini salah satu untuk mengisi kesibukan biar nggak stres selain kita pergi keluar kayak gini. Jadi kalau menurut aku sendiri sih ada sisi positif dan sisi negatifnya dari social distancing ini, yang mana kita lebih banyak di rumah ya. Jadi otomatis banyak quality time dengan keluarga, atau hampir 24 jam dengan keluarga ya, selama 24 jam. Dan ada juga untuk lebih efektif karena kerja dari rumah, kita nggak perlu buang-buang waktu dari rumah, mandi terus persiapan terus ke kantor kayak gitu. Cuman memang kita diharapkan untuk tetap kayak melakukan rutinitas seperti biasa ya. Jam tak bangun kita bangun, terus habis itu kita mandi, terus keluar dan putar-putar aja keliling rumah gitu. Anggap aja itu kita pergi ke kantor. Jadi kita nggak males-malesan dan juga recharge energi gitu. Dan terus sisi negatifnya juga kita kebanyakan kayaknya duduk ya di rumah. Kalau online itu otomatis kita lebih banyak melihat gadget. Anak-anak pun juga lebih banyak melihat gadget menurutku, karena otomatis untuk ngecek tugas-tugasnya juga harus buka komputer. Terus mereka banyak juga nonton YouTube, walaupun memang itu apa ya istilahnya untuk edukasi juga. Cuman ya ada sisi positif dan negatifnya. Dan yang pasti kita lebih banyak waktu bareng keluarga, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya banyak juga, karena kalau lama-lama di dalam rumah, walaupun kita tetap keluar rumah, tapi itu beda. Dan kita juga kangen sama teman-teman lah istilahnya. Kita nggak bersosialisasi secara langsung. Padahal ya memang sekarang banyak ya kayak sosial media itu yang menghubungkan kita walaupun nggak secara langsung. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang kegiatan atau aktivitas apa aja yang kita lakukan selama stay at home di Finlandia ini. Jadi silahkan teman-teman sharing juga, dan untuk teman-teman yang lain silahkan tonton video-video anggota FIM yang lainnya yang ada di link deskripsi di bawah. Mereka akan cerita kegiatan apa aja yang mereka lakukan selama social distancing ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.